Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan, mengetengahkan diskusi-diskusi terbaru mengenai perkembangan Timnas Indonesia. Nah, buat teman-teman yang masih setia menonton konten-konten di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Silahkan nikmati konten-konten di channel ini. Dan bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya sebanyak mungkin. Nah, teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, para pecinta Timnas Indonesia yang sedang menanti-nanti pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi, rasanya sudah semakin dekat ya pertemuan antara timnas kita, timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Ini bakalan menjadi satu pertemuan, satu pertandingan yang akan sangat menegangkan sekaligus layak untuk ditunggu-tunggu, layak untuk dinanti-nanti karena Indonesia akan menghadapi salah satu raksasa Asia. Dan bagi Arab Saudi, saya kira pertemuan dengan Indonesia ini juga bakalan menjadi, menurut Arab Saudi ya, bakal menjadi pertandingan yang tidak akan mudah. Arab Saudi bakalan mempersiapkannya dengan matang, dengan baik, karena ini adalah laga pertama di putaran ketiga. Kalau kita tahu, laga pertama itu kan tetap bakalan sulit, karena tidak ada yang bisa menebak apa yang bakalan terjadi di laga pertama. Tentu saja Arab Saudi tidak mau kecolongan, apalagi dari tim sekelas Indonesia yang tentu belum pernah ada dalam daftar peserta Piala Dunia. Itulah kenapa Arab Saudi sudah memanggil 31 pemain. Pengumuman soal pemanggilan pemain-pemain itu dilakukan lewat media sosial mereka pada hari Selasa, yaitu tanggal 27 Agustus malam. Arab Saudi tampaknya memang sangat ingin mengincar poin penuh saat menghadapi atau menjamu timnas Indonesia di Jeddah. Itu terlihat dari nama-nama terbaik yang dipanggil oleh Roberto Mancini. Dua bintang timnas Arab Saudi saat mengalahkan timnas Argentina dengan skor 2-1 pada Piala Dunia tahun 2022 juga mendapatkan panggilan, yaitu Salem Al-Dawasari dan Saleh Al-Shehri. Keduanya adalah pencetak gol ke gawang timnas Argentina saat itu, yang kemudian membuat Argentina harus gigit jari di laga pembuka, yang membuat kita semua atau mereka yang terutama pendukung timnas Argentina itu khawatir apakah Argentina bisa melaju ke final, sementara di laga pembuka saja mereka sudah kiok dari Arab Saudi. Nah, teman-teman, selain dua nama yang saya sebutkan tadi dari timnas Arab Saudi, ada juga beberapa pemain berpengalaman seperti misalnya Muhammad Alwais dan Saud Abdul Hamid. Mereka adalah para pemain terbaik yang bakal diplot untuk diturunkan pada dua laga awal Arab Saudi di putaran ketiga. Yang jelas Arab Saudi sudah memanggil 31 pemain yang nantinya akan dirampingkan lagi gitu. Nah, 31 pemain tersebut itu sudah muncul nama-namanya, sudah pasti. Teman-teman bisa cek di media sosial Timnas Arab Saudi. Nah, teman-teman, berbeda dengan Arab Saudi yang sudah memanggil 31 pemain, Indonesia sejak awal sudah mengumumkan bahwa hanya akan memanggil 26 pemain, yang komposisinya adalah 12 pemain berasal dari Liga Dalam Negeri, sedangkan 14 pemain berasal dari pemain-pemain yang berkarir di Eropa atau di luar negeri. Meskipun begitu, belum semuanya kita tahu secara pasti nama-nama yang bakal dipanggil oleh STY, karena memang belum ada pengumuman resmi di laman PSSI. Akan tetapi, informasi yang saya himpun untuk sementara, per tanggal 27 Agustus, 13 pemain telah dipastikan memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun belum ada pengumuman secara resmi dari PSSI terkait skuad lengkap timnas Indonesia, namun sejumlah nama itu sudah muncul ke permukaan.
karena dirilis oleh pelatih klub masing-masing, manajemen tim, kemudian ada PSSI hingga Shin Tae-yong yang membocorkan sedikit. Adapun 13 dari 26 pemain tersebut, teman-teman bisa sudah menebaknya, yaitu Martin Paes, kemudian ada Hernando Ari, kemudian ada Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, ada juga Wahyu Prasetyo, kemudian Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, kemudian ada juga Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Dua yang saya sebutkan terakhir adalah posisi striker. Artinya masih ada 13 pemain lain yang belum pasti nama-namanya siapa. Tapi sejak awal kita sudah tahu karena 13 pemain lain yang bakal dipanggil oleh STY adalah pemain yang berkarir di luar negeri. Menurut saya, ke-13 pemain lain yang berpeluang besar untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia pada 2 laga awal di putaran yang ketiga nanti, ya, kira-kira misalnya nanti ada Muhammad Adi Satrio, Jai Itses, Justin Hubner, kemudian mungkin juga ada pasti nih ya Calvin Verdong dan Nathan Choaun. Selain daripada itu ada juga nanti Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama, Asnawi Mangku Alam, Tom Haye, kemudian ada Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Nama-nama yang saya sebutkan ini itu sudah menjadi langganan di timnas Indonesia sejak beberapa pertandingan terakhir. Dan kemungkinan tinggal menunggu waktu saja untuk dipanggil oleh pelatih kepala yaitu Shin Tae-yong. Hanya saja ada beberapa atau satu nama yang saya sebutkan tadi yaitu Justin Hubner yang bakalan absen, sudah dipastikan tidak bisa dimainkan ketika Indonesia melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Martin Paes sebenarnya juga tidak akan dimainkan karena telat didaftarkan. Sedangkan Jordi Amat dia tidak masuk dalam skuad Garuda karena dia mengalami cedera dan harus absen selama sebulan. Tapi yang pasti teman-teman, itulah kemungkinan besar nama-nama yang bakal Shin Tae-yong panggil untuk laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan kemudian di match kedua Australia. Di luar itu semua, satu hal yang pasti menurut saya yang harus saya sampaikan di konten atau di video kali ini sebagai sebuah kebanggaan karena saya sudah menjadi bagian dari kita semua yang melihat dan menyaksikan proses timnas Indonesia yang terus melaju ke arah yang lebih baik, yang terus melaju ke arah atau ke satu tujuan untuk tampil di Piala Dunia. Tidak ada yang menyangka sebenarnya bahwa Indonesia akan terbang setinggi dan sejauh ini, meskipun ini bukan tujuan akhir dari kepak sayap Garuda di kancah dunia. Ini masih putaran ketiga, dan putaran ketiga masih belum separuh dari perjalanan menuju Piala Dunia tahun 2026. Apalagi menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Ini masih laga pertama di putaran ketiga. Masih ada 9 laga lainnya yang harus Indonesia mainkan, dan itu bukan hanya membutuhkan tenaga, tetapi juga kekuatan mental yang baik. Untuk menjadi terbaik di grup, ya di grup C, minimal yang terbaik keempat sebagai bagian dari target realistis timnas Indonesia sejak awal, Indonesia memang harus benar-benar berjuang sejak menghadapi Arab Saudi nanti. Di mana Arab Saudi, sebagaimana yang pernah saya katakan teman-teman sekalian, adalah raksasa bagi Indonesia. Tapi Indonesia juga sudah pernah menghadapi Jepang di Piala Asia. Dan jelas secara skor Indonesia kalah 1-4 waktu itu. Jika menengok catatan tersebut teman-teman, saya kira menghadapi Arab Saudi nanti kita tidak perlu minder atau grogi. Karena peringkat FIFA Arab Saudi jauh di bawah Jepang. Apapun itu, tetap saja pertandingan menghadapi Arab Saudi harus dilihat sebagai laga yang menarik, alih-alih menakutkan. Karena satu-satunya jalan untuk memenangkan pertandingan adalah dengan menjadikan pertandingan tersebut melawan Arab Saudi sebagai permainan saja, bukan sebagai peperangan atau tantangan yang harus dimenangkan.
Kalau pertandingan menghadapi Arab Saudi adalah permainan semata, maka menurut pendapat saya, Indonesia memiliki peluang untuk bertindak sebagai subjek. Artinya Indonesia memiliki kendali atas pertandingan tersebut. Ya, mau memenangkannya atau kemudian terbujur kaku dalam ketidakberdayaan karena terlalu tinggi memandang kualitas Arab Saudi. Yang jelas teman-teman, jika subjek melihat sesuatu sebagai objek semata, maka subjek itu memiliki keleluasaan untuk menjadikan si objek sebagai bahan permainan saja. Subjek tidak akan dipermainkan atau dikendalikan oleh si objek. Malah ya sebaliknya, subjeklah yang bakal mengendalikan si objek. Dalam konteks yang saya bicarakan ini, sebaiknya kita melihat Arab Saudi sebagai objek yang harus dimainkan, objek permainan yang harus kita menangkan. Yang dengan begitu, maka kita, Timnas Indonesia, memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Karena hanya menanglah yang kita harapkan menghadapi Arab Saudi. Kemenangan menurut saya bukan cita-cita yang terlalu tinggi. Karena sebagai sebuah harapan, tentu saja kita memang harus mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia. Dan yang terbaik untuk timnas kita, untuk timnas Garuda adalah memenangkan pertandingan. Kalaupun pada akhirnya kemenangan tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih, maka mungkin itulah hasil terbaik yang bisa diusahakan. Dan atas usaha tersebut, maka kita juga harus menghargainya sebaik mungkin, teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Buat teman-teman yang menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan di akhir video ini, saya tidak bosan-bosan untuk mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.